Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang invasi Mongol. Sebelum masuk ke materi, pasti teman-teman belum tahu sebenarnya invasi itu apa sih? Jadi, invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Sekarang kita masuk ke materi. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan itu, ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena adanya peristiwa Utrar pada tahun 1218 Masehi, yaitu ketika Gubernur Khawarizm dan para saudagar muslim membunuh para utusan Jenghis. Peristiwa tersebut menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan wilayah Transokonia yang merupakan wilayah Khawarizm tahun 1219 sampai 1220. Padahal sebelumnya mereka hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Kemudian mereka masuk Bukhara, Samarkand, Khurasan, Khuzwain, Hamazan, dan Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran terjadi, bangunan-bangunan indah dihancurkan, demikian juga isi bangunan yang bernilai sejarah. Sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya dibakar. Sedangkan Hulagu Khan menghabisi kekhalifahan Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad. Tentara Mongol melakukan invasi terhadap wilayah-wilayah Islam bukanlah tanpa alasan. Artinya, terdapat faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya. Di antara alasan-alasan itu adalah sebagai berikut. Pertama, sikap ambisius penguasa Mongol menjadi satu-satunya penguasa di muka bumi. Kedua, ekspansi wilayah. Ketiga, mencari kekayaan dengan sumber-sumber makanan. Keempat, pembalasan terhadap perlakuan tidak simpatik kaum muslim. Baiklah, telah bersama-sama kita dengarkan di atas tentang sejarah bangsa Mongol dan invasi Mongol. Maka selanjutnya akan kita bahas adalah pengaruh invasi Mongol terhadap peradaban Islam. Menurut Hasan Basri, di dalam jurnalnya yang berjudul Invasi Mongol, mengatakan bahwa apapun sudut pandang yang digunakan oleh para ahli sejarah dalam menjelaskan mengenai invasi Mongol terhadap dunia Islam, tampaknya mereka memiliki penilaian yang sama, bahwa serangan Mongol terhadap dunia Islam merupakan suatu kebiadaban. Seperti Thomas W. Arnold, dengan jujurnya beliau mengakui bahwa tidak ada teror dan kekejaman yang lebih tragis dalam sejarah umat Islam dibandingkan dengan yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Akibat daripada kekejaman bangsa Mongol, terutama di bawah kepemimpinan Jenghis Khan, Hulagu Khan, dan Timur Leng, telah meruntuhkan peradaban Islam yang telah mengalami kemajuan selama berabad-abad. Dampak dari serangan itu meliputi terjadinya perubahan sosial ekonomi, moralitas, politik, dan terhentinya ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah sosial ekonomi. Akibat dari serangan bangsa Mongol, maka kerusakan yang ditimbulkan adalah kemiskinan yang meluas terhadap dunia Islam. Bangsa penyerbu telah menawan dan menjadikan umat Islam sebagai budak dan membebani mereka dengan pajak sehingga menyita kekayaan mereka. Akibat lanjut daripada itu, bencana lebih besar melanda ekonomi umat Islam, dibuktikan dengan kerajinan tembikar dan pengolahan logam yang telah dibina selama berabad-abad berhenti berproduksi. Demikian satu hal yang pasti,
Kemiskinan parah akan menimbulkan dampak sosial berupa melorotnya derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah politik. Wilayah-wilayah yang diserang bangsa Mongol dengan sendirinya akan terpecah belah, yang dalam perkembangan selanjutnya timbul aksi serang menyerang satu sama lain, sehingga tidak ada sebuah kekuasaan besar yang menjadi tumpuan umat Islam. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan yang dapat mempersatukan umat, maka umat Islam tentu tidak mampu mewujudkan suatu pembangunan yang berarti. Selanjutnya adalah moralitas. Kaum penyerang tidak hanya menghancurkan peradaban Islam, tetapi mereka juga melakukan penghinaan terhadap umat Islam. Mereka menumpahkan minuman keras ke atas kepala umat muslim dan di masjid. Penghinaan seperti itu telah membuat umat kehilangan harga diri dan kehormatan. Semangat hidup mereka telah hilang, dan semangat memperjuangkan agama menjadi melemah. Yang tersisa adalah pelarian penyelewengan ilmu, sehingga mempelajari agama mengkhususkan diri lalu jatuh ke lembah mistis dan khurafat. Selanjutnya yang sangat nampak daripada pengaruh serangan Mongol terhadap umat Islam adalah terhentinya ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita bagi menjadi dua pengaruhnya, yaitu runtuhnya ataupun hancurnya Kutubul Khannah dan penyelewengan Ma'usu'at. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baghdad merupakan kota ilmu yang dalam bentuk nyata telah terhenti ilmu pengetahuan dengan hancurnya Baghdad. Sebagai buktinya adalah hancurnya Kutubul Khannah. Kutubul Khannah adalah suatu pustaka Islam pertama di dunia yang berisi tentang kitab-kitab disiplin ilmu keislaman. Yang kedua adalah penyelewengan Ma'usu'at. Ma'usu'at itu adalah teori suatu cabang ilmu pengetahuan yang sering kita kenal dengan ensiklopedia, karya referensi atau rangkuman yang menyediakan rangkuman informasi. Itu telah hancur dan diselewengkan daripada disiplin ilmu keislaman. Maka demikianlah pengaruh daripada invasi Mongol terhadap peradaban Islam yang telah dibina selama berabad-abad. Maka dari kesimpulan di atas, dari penjelasan di atas kita ambil kesimpulan bahwa memang penyerangan Mongol terhadap dunia Islam merupakan suatu kebiadaban yang sangat luar biasa, yang tidak ada kebiadaban yang lebih daripada kebiadaban Mongol terhadap umat Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.